Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Aku ciptakan jin dan manusia tidak lain yaitu untuk beribadah kepada. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Dan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman, Qala talabul ilmi waridatun ala kulli muslim." Setiap masalah bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendewasakan. Melindungi kita dari api neraka. kunci keberkahan itu ada pada ridho orang tua dan ridho guru. Berbakti kepada ibu merupakan kewajiban utama kita dalam ajaran Islam. Untuk itu pentingnya menjaga iman dan akhlak di era modern ini. Bulan puasa Ramadan bukan sekadar menahan lapar. Puasa mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik Di bulan suci Ramadan ini, ada satupun di antara kita yang tahu kapan ajal akan tiba. Al-Quran menjadi penjaga agar puasa kita berkualitas dan sekedar menahan lapar dan haus. 4. Menyebut malam Lailatul Qadar, Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal saleh. Bahwa puasa bukan hanya soal perut, tetapi juga akhlak dalam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam suatu malam, menjaga lisan, menjaga hati. Hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Orang yang benar-benar bersyukur, orang adalah orang yang tahu berterima kasih. Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala murdini yawatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberi nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat datang di bulan Ramadan yang berkah ini. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan serta keluarganya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kultum hari ini adalah pengingat bagi diri kita, yakni kematian adalah kepastian. Kematian bukanlah probabilitas, melainkan kepastian. Tidak ada satupun jiwa yang hidup di dunia ini yang kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185. Qul bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian tidak memandang usia atau muda, dan tidak pula memandang sehat atau sakit, dan tidak pula memandang jabatan. Dia datang secara tiba-tiba. Apakah bekal kita sudah cukup? Dunia hanyalah tempat persinggahan, tempat ladang menanam benih yang hasilnya akan dituai di akhirat. Pertanyaannya, sudah siapkah kita jika ajal tiba hari ini? Kita terlalu sibuk mencari kesenangan duniawi, harta, rumah, jabatan, namun lupa untuk menyiapkan bekal untuk perjalanan abadi di alam barzah. Harta tidak akan dibawa, jabatan akan ditinggalkan, yang menemani hanyalah amal soleh. Allah SAW bersabda, memperbanyaklah mengingat kematian, karena kematian itu membuat kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan kepada Rasulullah SAW. Kelezatannya itu kematian. Perbanyaklah mengingat kematian, bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan motivasi untuk berbuat baik. Baiklah, saya akan menyebutkan bekal yang kita siapkan untuk di kemudian hari.
Yang pertama, iman dan takwa, menjaga keimanan di dalam hati agar husnul khotimah. Yang kedua, amal soleh, mengerjakan sholat 5 waktu, menjaga keimanan di dalam hati agar husnul khotimah. Yang kedua, amal soleh, menjaga sholat 5 waktu, puasa, zakat, serta amalan sholat sunnah, sedekah, dan baca Al-Quran. Yang ketiga, amal jariyah, sedekah yang terus pahalanya mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh soleha. Yang keempat, segeralah bertaubat agar dosa-dosamu cepat terhapus, dan jangan pernah menunda-nundanya, karena bisa jadi besok adalah hari terakhirmu. Ada satupun di antara kita yang tahu kapan ajal akan tiba. Tidak ada manusia yang bisa memastikan bahwa ia akan membuka matanya esok pagi, atau ia masih sempat pulang ke rumah esok hari nanti. Sebab kematian datang tanpa aba-aba dan tanpa pengingat waktu. Ia bisa tiba-tiba di setengah tawa, dan di saat sela-sela rencana, atau bahkan di saat kita merasa paling sehat dan aman. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalu, faida ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Yang artinya, setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Jika ajalnya tiba, maka mereka tidak dapat meminta waktu tertentu pun, dan tidak dapat pula meminta percepatan. Surat Al-A'raf ayat 34. Dalam ayat lain, Allah berfirman bahwa ajal atau kematian akan datang dengan sebenar-benarnya, tanpa bisa dielakkan dan tanpa bisa ditunda, tanpa bisa ditawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sakaratul mauti bil haqqi dzalika ma kuntu minhu tuhid. Yang artinya, seketika itu datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang sebelumnya sebaiknya kamu hindari. Surat Al-Qaf ayat 19. Dua ayat di atas merupakan sebuah kenyataan yang tidak akan bisa kita bantah, bahwa cepat atau lambat kematian akan datang secara tiba-tiba dan menjemput kita. Mungkin bisa menghindari banyak dalam hal hidup, seperti kesusahan, kegagalan, bahkan musibah, tapi tidak dengan kematian, sebab ia adalah janji Allah yang pasti datang. Para muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, ajal bisa datang kapan saja, maka jangan tunggu esok untuk berbuat baik. Jangan tunggu dan jangan ditunda kebaikan dengan dalih menunggu waktu yang lebih lapang, karena bisa jadi waktu yang kita tunggu tidak akan pernah datang. Maka siapapun yang hari ini hidup dalam semangat memberi dan berbuat baik, ialah yang sejati sedang mempersiapkan kematian dengan baik. Baiklah, mari kita gunakan sisa umur yang Allah berikan untuk memperbaiki diri, menjadikan setiap detik kehidupan untuk menambah bekal dunia akhirat. Semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, mati baik dan beriman. Afaminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kami atas nama keluarga besar Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al-Alawiyah Satria mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada seluruh warga Satria, mari kita sukseskan sistem penerimaan murid baru SPMB Yayasan Satria dari jenjang MI, MTS, dan SMK. Terima kasih, semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud. Sukses, sukses, sukses untuk Satria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.